Untuk melakukan fungsinya, sistem digital memerlukan fasilitas memori, yaitu untuk penyimpanan data, baik data yang permanen maupun data yang sementara, seperti itu. Nah, unit memori ini ada yang namanya memory chip, kemudian ada pita magnetik, dan ada pita kaset ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai memory chip. Mari kita belajar bersama-sama. Sini saya akan menggunakan whiteboard ya. Yang pertama kita akan membahas yang namanya memory chip. Nah, memory chip ini terdiri dari sejumlah sel memori ke dalam mana bit-bit data dapat disimpan atau ditulis. Data yang tersimpan dapat dicari atau dibaca kembali. Namanya itu retrieve ya, dari bit nanti tersebut. Sel-sel memori ini dikelompokkan untuk membentuk suatu lokasi memori atau lokasi memori 1 bit bisa, 2 bit bisa, 4 bit, atau bahkan mungkin 8 bit kayak gitu ya. Nah, data yang tersimpan pada lokasi-lokasi ini disebut kata atau istilahnya itu word ya. Datanya itu namanya kata atau dalam bahasa Inggris itu word. Nah, kayak gitu. Nah, sebuah kata tersusun atas beberapa bit nih dan merupakan unit dasar dari informasi pada sistem tersebut. Kata, sekarang kata ya, atau tadi word itu. Bisa juga bilangan sih. Kata atau bilangan ini yang terdiri dari 4 bit disebut sebagai nibble. N-I-B-B-L-E. Ya, ini 4 bit. Kemudian kata atau bilangan yang terdiri dari 8 bit ya, itu yang namanya byte. B-Y-T-E. Kita seringnya pakainya byte ya. Ini 8 bit seperti itu. Nah, setiap lokasi memiliki satu kode biner. Kode binernya itu unik ya. Yang disebut sebagai alamat atau address ya. Satu kode biner ini unik yang disebut sebagai alamat atau dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa mesin itu address. Seperti itu. Ya, fungsinya buat apa? Untuk identifikasi. Oke. Gini. Setiap lokasi diidentifikasikan dengan alamat biner 3 bit. Yaitu ya, ada A0, A1 sama A2. Ya, dalam arti misalkan ini A0-nya itu 0, A2-nya 0, A1-nya 0, A2-nya 1 ya. Berarti kan 001. Atau misalkan 101. Berarti A0-nya yang 1, A1-nya yang 0 dan A2-nya yang 1 seperti itu. Kalau untuk data, setiap lokasi memiliki 4 buah sel memori. Untuk data ya. Berarti apa? D0, D1, D2 sama D3. Untuk tempat penyimpanan 4 bit. Nah, bilangan biner 3 digit ini dapat mengalamati sampai tentunya 2⁸ lokasi ya. Karena apa namanya? Kita menggunakan 3 digit biner ya. Jadi 8 lokasi, dari mana 8 lokasinya? 2⁻3 kan ketemunya 8. Ya. Pertama, kedua, ketiga, karena biner itu B atau 2 gitu ya. Ini 2⁻3 itu 8. Oke, 8 lokasi alamat gitu ya. Nah, untuk dapat mengalamati memori yang memiliki lokasi yang lebih banyak, tentunya alamat biner dengan orde yang lebih tinggi ini harus kita pakai ya, atau kita harus memakai alamat biner dengan orde yang lebih tinggi. Contohnya, misalkan kita untuk mengalamati 16 ya, 16 lokasi, berarti kan dari 2⁴ kan, ya, atau 16 kayak gitu kan. Nah, berarti apa kalau ininya? Ya, berarti ada 4 ya, ada A0, A1, A2, kemudian A3. Nah, bagaimana kalau mengalamati 32? Tentunya 2⁵ kan? Atau 32. Berarti ada 5 ya, ada A0,
A1, A2, A3, kemudian A4. Ini ada 5. Dan seterusnya ya. Nah, memori yang mampu menyimpan sampai 2⁻10, saya menggunakan halaman selanjutnya sebentar. Memori yang mampu menyimpan sampai 2⁻10 berapa nih? Ada yang tahu nggak 2⁻10 berapa? Atau 1024 ya? Berarti apa? Ini sampai 1024 lokasi. Nah, disebut juga biasanya sebagai memori ya, memori 1K, 1 kilo, 1000 gitu ya, seperti itu. Nah, piranti memori ini memerlukan alamat 10 digit tentunya kan. Dari mana? Dari A0 seperti biasa, A1 dan seterusnya sampai A9 kan, totalnya ada 10. Lalu ukuran sebenarnya dari memori ini disebut sebagai kapasitas memori ya. Ukuran sebenarnya memori disebut sebagai kapasitas memori. Tentunya ditentukan oleh cacah bit untuk setiap lokasi dan cacah lokasi. Jadi ada 2 ya. Ada cacah bit, ada cacah lokasi yang tersedia pada piranti tersebut tentunya. Sehingga memori chip yang memiliki 1024 lokasi ya, yang masing-masing lokasi terdiri dari 2 sel memori, ini tentunya akan memiliki kapasitas memori total sebesar berapa? Yang satu kan tadi 1K ya, 1024 1K. Berarti tentunya apa? 1K kalikan 2 kayak gitu. Atau 1024 dikalikan 2. Ya, ketemunya nanti 2048 bit. Ya. Nah, dengan cara yang sama, tentunya memori chip dengan ini kan 2⁻10 ya, dengan 2⁻11 misalkan ya. Ya, yaitu yang nilainya adalah 2048. Ini berarti setara dengan 2K ya. 2K, K-nya K besar, sorry. K-nya K besar. Dengan 4 bit per lokasi ini memiliki kapasitas total sebesar berapa? Kalau misalkan kita 4 bit lokasi gitu ya. Satu aja 2048. Berarti kalau 4 ya tinggal 4 dikalikan saja ya. 4 dikalikan 2048 kayak gitu. Ya, 4 dikalikan 2048 atau 4 dikalikan 2K ya. Seperti itu. Nah, ketemunya adalah 8192 bit. Nah, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kalau 1K ya 1000 katakanlah gampangnya seperti itu, 1024 kalau ada 2 lokasi tentunya dikalikan 2 saja. Kemudian memori 2K satu lokasi ya 2048. Tapi kalau 4 lokasi tinggal 4 kali 2048 ya. Ini gambaran mengenai address-nya. Baik. Kita lanjut ke hal yang lain yang namanya waktu akses ya. Sebentar mungkin saya harus menggunakan alamat yang halaman yang lain. Kita akan bahas yang namanya waktu akses ya. Waktu akses sorry. Nah, atau access time. Nah, terpisah dari cacah lokasi dan lebar setiap lokasi, memory chip ini memiliki sifat lain yang harus diperhitungkan tentunya ya, jika akan dipakai dalam sistem digital. Nah, ini yang disebut sebagai yang namanya waktu akses ya. Sifat lainnya itu seperti itu. Nah, kalau secara definisi, waktu akses itu adalah waktu yang diperlukan atau semacam apa ya, kecepatan gitu ya, untuk suatu lokasi memori di dalam memori chip agar lokasi tersebut tersedia untuk bus data. Ya, tak ulang lagi, waktu akses itu waktu yang diperlukan ya, waktu yang dibutuhkan aja ya, saya butuhkan gitu aja ya. Dalam atau untuk suatu lokasi memori di dalam sebuah memori chip agar lokasi tersebut tersedia untuk bus data ya, agar tersedia untuk bus data. Nah, kayak gitu. Nah, waktu akses ini ya
sama aja dengan selang waktu antara suatu alamat yang dikirim ke memory chip dan waktu pada saat data disimpan di dalam lokasi tersebut, kemudian muncul pada bus data. Ya. Untuk waktu akses ini bervariasi antara 200 detik gitu ya, sampai dengan kayak ini ya, sampai dengan 450 detik. Ini waktu aksesnya. Kita bahas yang selanjutnya, yaitu mengenai jenis memori yang ada dua, yaitu memori yang volatile, ya. Memori ada yang namanya memori volatil, ya, sama yang non volatile, ya. Apa itu perbedaannya atau apa itu definisi masing-masingnya? Jadi memori volatile itu apa ya? Cara mudahnya, dia akan kehilangan data yang tersimpan di dalamnya saat satu dayanya dari daya TPLN misalnya ya, seperti itu. Ini kita hilangkan, kita off-kan perangkat ini, ya udah datanya akan hilang gitu. Itu ya kalau jenis memori yang volatile. Sebaliknya kalau non volatile itu data akan tetap tersimpan di dalam memori, ya, tidak tergantung ada maupun tidak adanya satu daya ke memory chip tersebut, kayak gitu ya. Nah, mungkin perlu kita tulis dulu ya, ini data bisa hilang, ini data tidak hilang ya. Kalau apa? Kalau satu daya kita hilangkan. Nah, dari dua jenis besar ini atau jenis umum ini ya, dua jenis umum ini yaitu volatile sama tak volatile, itu kurang lebih memori chip ini dikelompokkan lagi atau apa ya, jenis-jenisnya gitu ya. Ini ada beberapa, ada yang namanya ROM ya, ada yang namanya ROM. Kemudian ada yang namanya P-ROM. Kemudian ada yang namanya E-ROM. Terus double E ya, EEROM. Dan terakhir ada yang namanya RAM. RAM. Ini kita kalau ROM sama RAM sering dengar ya, sering dengar istilah ini. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya. Yang pertama yang ROM terlebih dahulu ya, yang ROM. ROM itu, atau mungkin saya pakai halaman baru ya. Oke, wait. Yang namanya ROM itu atau disingkat dari yang namanya read only memory ya. Read only memory. Read only memory ini itu tentunya apa? Memori yang tidak volatile ya. Dia tidak hilang ketika satu dayanya dihilangkan. Datanya masih ada ya. Ulangi, ROM ini termasuk memori yang tak volatile atau non volatile yang digunakan untuk menyimpan data tentunya apa? Secara permanen. Nah, data yang tersimpan tetapi karena read only gitu ya. Data yang tersimpannya ini hanya bisa dibaca oleh pengguna. Sehingga tidak ada nama dan data baru yang bisa dituliskan ke dalam ROM. Ya. Dalam suatu piranti lah kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, ROM ini sudah diprogram oleh pabrikan sesuai dengan spesifikasinya ya. Seperti itu. Nah, lalu setelah data dimasukkan, ini data tidak bisa dirubah lagi. Oke. Mungkin mengenai addressnya ya. Ini ada misalkan saja ini contoh sebuah ROM ya. Misalkan contoh sebuah ROM 1K ya. Tadi berapa 1K? 1048 ya. 1K dikalikan 8 bit misalkan. Kita ambil contoh ROM 1K dikalikan 8 bit ya. Ini terdiri dari 10 jalur alamat ya, ada 10 jalur alamat address. Berarti dari A0 sampai A9 dan ada 8 jalur data ya, berarti 8D gitu. Berarti apa? D0 sampai D7 ya. Oke.
Ini contohnya untuk ROM yang 1K 8 bit. ROM ini dibuat dengan menggunakan teknologi bipolar ya, bipolar atau MOS. MOS itu metal oxide semiconductor ya. Pada kedua teknologi ini elemen penyimpan dasarnya itu saklar arah tunggal atau unidirectional switch dalam bentuk diode dan transistor ya. Saklarnya itu unidirectional switch dalam bentuk diode dan transistor. Ini bentuk fisiknya ya. Keberadaan fisik dari saklar arah tunggal ini menunjukkan logika 1 dan sebaliknya tentunya menunjukkan logika 0 ya. Oke, sekarang kita yang kedua yaitu PROM di halaman selanjutnya ya, yaitu PROM. PROM ini kurang lebih singkatan dari programmable ROM. Kenapa programmable? Karena fakta bahwa ROM diprogram oleh pabrik berarti harganya bisa sangat mahal, kecuali jika diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Lebih jauh ya, pengubahan program yang sebelumnya telah dituliskan ke dalam ROM ini akan menjadi sangat mahal ya. Nah, untuk menghindari ini tentunya kita bisa menggunakan istilahnya itu memory chip yang dapat diprogram gitu ya, atau programmable ROM, programmable read only memory ya disingkatnya sebagai PROM. Nah, PROM dapat berfungsi sebagaimana halnya si ROM ya, tetapi PROM dapat diprogram oleh pengguna ya maupun pabrik ya, dari pabriknya itu sendiri. Nah, pabrik akan memberikan PROM kosong dengan semua bit bernilai 1 atau 0. Pengguna ini akan memprogram keping tersebut dengan istilahnya ya. Ya, menghembuskan ini dari bahasa Inggris ya, menghembuskan saklar-saklar arah tunggal pada tempat-tempat tertentu yang bertujuan untuk mengubah arah logika pada tempat-tempat tersebut. Sekalinya diprogram, PROM ini sudah tidak dapat diubah lagi ya, Teti ya, berarti ya. Jadi walaupun ini programmable random access read only memory, ulangi lagi ya. Walaupun ini adalah programmable read only memory, tetapi hanya bisa sekali di programnya saja, seperti itu. Setelah itu nggak bisa lagi diprogram. Lalu tentunya karena ini masalah, ada solusi ya. Solusinya berupa EPROM atau EPROM orang bilang, biasanya enaknya bilangnya ya. Apa itu EPROM? Tadi apa? Erasable, programmable, read only memory. Ya tentunya ini untuk menghindari ya kerugian utama dari PROM yang tidak bisa diprogram ulang. Ya. Kok masalah? Iya, karena kan mungkin dalam pemrograman ada ini ya, ada kesalahan ya. Tetapi kalau sudah salah nggak bisa dibetulkan, ya sayang si perangkatnya. Maka ada istilah atau ada jenis yang baru yang namanya EPROM ya, atau erasable, programmable, read only memory. Ya gunanya untuk mengatasi persoalan ini. Jadi awalnya itu ROM itu pabrikan, mahal ya. Kemudian ada PROM. Nah, PROM lumayan murah, dapat diprogram oleh kita sendiri ya sebagai pengguna, tetapi hanya sekali di programnya saja, nggak bisa dihapus. Ya udah deh, teknologi tambah maju lagi, ada yang namanya EPROM ya, atau erasable, programmable, read only memory ya, untuk mengatasi permasalahan tadi. Nah, pengguna dapat menghapus data yang telah tersimpan, kemudian tentunya bisa juga mengubah programnya ya. Nah, program yang telah tersimpan ini dapat dihapus dengan cara menyinari sel memori dengan ultraviolet ya. Nah, menghapusnya, erase-nya itu dengan sinar UV. Nah, seperti itu. Lewat dalam tanda kutip jendela gitu ya, yang ada pada IC-nya. Intinya ada bagian dari IC yang dipakai untuk menghapus ya memorinya. Erase-nya itu lumayan lama, sekitar mungkin ya lebih dari 20 menitan ya. Ini erase-nya, erase-nya itu sampai ya mungkin 20 sampai 30 menit gitulah. Ya.
Tapi ini mending udah bisa dapat dihapus daripada yang ini tidak bisa dihapus. Ya. Nah, setelah proses ini, IC ini akan berada dalam keadaan kosong lagi, ya, dan siap untuk tentunya apa, diprogram ulang. Ini walaupun ini kelebihannya, ya tentunya ada kekurangannya ya atau kerugiannya. Pertama, keseluruhan isi memori ini harus dihapus sebelum diprogram ulang. Ini kerugian kenapa? Ya artinya penghapusan sebagian isi memori tidak dimungkinkan. Jadi semuanya harus dihapus programnya. Nggak bisa cuma sebagian mana yang salah. Jadi apa ya? Misalkan gini, ini program segini ya berapa ini gitu ya. Salah satu aja ya. Ini harus dihapus semua. Lalu kita kasih program yang baru ya. Yang ini kan ini sama ini aja yang beda yang kita ganti. Cuma ketika menghapus terhapus semua. Ya istilah ini mungkin kalau dalam kita sehari-hari ya mungkin kayak semacam diformat kayak gitu. Kita menghapus satu file nggak bisa ya, tetapi harus diformat si perangkatnya ya. Bisa misalkan ketika di kehidupan sehari-hari kita punya flash disk gitu ya, mau menghapus satu file nggak bisa, harus diformat jadinya kan, seperti itu ya. Ini kerugian EEPROM ya. Jadi kalau kita mau memperbaiki tidak cukup menghapus satu saja, tetapi harus ya nggak harus sih, memang sistemnya seperti itu ya. Jadi bersih semua gitu ya, dari nol lagi filenya. Yang kedua apa? Yang kedua itu IC-nya ya. IC harus diambil dari rangkaian jika akan disinari ya. Jadi ini IC-nya ya. Apa namanya? Misalkan ini tuh ATmega gitu ya. Kita ambil ya. Kemudian baru disinari dengan ultraviolet. Artinya apa tentunya? Ya ini nggak apa ya istilahnya ya. Harus bongkar pasang, nggak praktis ya. Dari perangkat tempat satu ke tempat yang lainnya ya. Kita mau menghapus ini nggak bisa langsung di motherboardnya. Kita harus copot kemudian ke alat penghapus sih, seperti itu ya. Seperti baru bisa dihapus. Itu ya boleh dikatakan kerugian yang kedua ya. Nah, selanjutnya untuk mengatasi ini ada yang namanya EEPROM ya. Electrical Erasable Programmable Read Only Memory, yang juga sering disebut EAPROM ya. EAPROM atau Electrical Alterable ya. Mungkin perlu saya tulis saja ya. Electrical Erasable gitu ya. Programmable ROM, read only memory. Kalau EA apa ya tadi? Electrical gitu ya. Kemudian alterable, programmable sama ya. Read only memory. Ya. Oke, ini tujuannya buat apa? Mengatasi persoalan yang timbul pada EEPROM. Ya. Nah, isi dari EEPROM ini dapat dihapus dan diprogram ulang di tempat dengan menggunakan isyarat elektris yang sesuai. Ya, jadi nggak perlu dilepas-lepas. Lebih lanjut, lokasi-lokasi tertentu dari EEPROM ini dapat dihapus dan diprogram ulang tanpa mengganggu yang lainnya ya, perangkat-perangkat yang lainnya atau program yang lainnya, seperti itu. Akan asik kalau kita mencoba tahu langkah-langkah memprogram EEPROM ya. Langkah-langkah memprogram EEPROM. Ini perlu sekarang enggak ya? Saya butuh gambar, tapi kayaknya saya belum ada gambarnya. Oke. Mungkin dalam bentuk tulisan dulu aja ya. Selanjutnya adalah kita akan mencari akan belajar tentang yang namanya memprogram EEPROM ya. Memprogram EEPROM. Nah, metode yang dipakai untuk memprogram EEPROM ini tergantung dari jenisnya. Misalkan EEPROM 1K kali 8 bit ya. EEPROM 1K kali 8 bit. Ini sebagai contoh saja. Langkah-langkahnya ya. Nah, ini saya belum punya gambarnya. Nah, akan menggunakan tulisan dulu aja. Pertama, berikan tegangan ya. Kasih dia tegangan 25 volt pada VPP-nya ya. Peak to peak-nya.
Seperti itu. 20 berapa tadi? 25 ya. Ini tulisannya salah. 25 volt. Kemudian di situ ada kode OE ya. OE hubungkan OE pada logika 1 ya. Yang kedua nih, hubungkan OE pada logika 1. Sehingga mendisable outputnya atau keluarannya. Ya. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga, berikan alamat lokasi yang akan diprogram ke masukan-masukan alamat dari keping antara A0 sampai A9. Ya, tadi kan kita membahas 1K8 bit, addressnya ada 10, kemudian datanya ada 8 ya. A0 sampai A9 dan D0 sampai D7 ya. Seperti itu. Kemudian langkah yang keempat, gunakan masukkan data ya atau pin keluaran atau dalam secara ininya kodenya ya. DI O0 seperti itu. DI sampai O7 ya. Output sebagai masukannya seperti itu. Gunakan masukan data atau pin keluaran yaitu DI A0 sampai DI O7. DI O0 sampai DI O7 sebagai masukan. Lalu berikan bit-bit data untuk menentukan bit-bit mana yang akan diprogram sebagai 1 dan sebagai 0. Ya. Apa tadi? Berikan bit-bit data untuk menentukan bit-bit mana yang akan diprogram sebagai 1 dan 0. Langkah yang kelima ya, berikan pulsa 50 milidetik ms ya. Berikan pulsa 50 ms ke masukan PD atau PGM. PGM itu program ya. Kemudian yang keenam, ulangi ya. Ulangi langkah 1 sampai 5 untuk lokasi lain ya. Ulangi 1 sampai 5 untuk lokasi atau address yang lain seperti itu. Oke, ini cara memprogram EPROM. Ini sayang sekali gambarnya belum ada ya, nanti kita mungkin mendatang akan saya tunjukkan gambarnya mengenai cara ini ya. Selanjutnya yang sering kita ketahui juga ada yang namanya RAM ya, memori selanjutnya RAM. Nah, untuk RAM ini namanya random access ya, memory. Random access memory. Ini termasuk memory chip yang volatile ya, memory chip yang volatile. Apa tadi volatile? Itu akan hilang apabila satu dayanya dihilangkan ya. Nah, RAM ini namanya aja random access memory ya. Nah, memory chip ini tentunya apa? Pengguna dapat membaca data dan menuliskan data ke dalamnya. Sehingga memori ini juga sering disebut sebagai memori baca tulis. Ya. Nah, lokasi-lokasi memori dapat diakses secara acak dengan cara menempatkan alamat dari lokasi yang dipilih ke jalur alamat. RAM ini dikelompokkan ke dalam dua kategori utama bergantung pada teknik penyimpanannya. Ya. Apakah jenis RAM yang dinamis atau RAM yang statis kayak gitu ya. Jadi ada DRAM gitu ya, ada SRAM untuk penggolongan teknik penyimpanan ya. Dynamic RAM atau DRAM itu menyimpan informasi dalam bentuk muatan di dalam kapasitor. Akan tetapi karena sering terjadi kebocoran, muatannya itu sering hilang ya, dan harus diisi ulang lewat suatu proses yang disebut sebagai refresh ya. DRAM memiliki keunggulan karena memiliki apa ya? Karena ini nih, memiliki kerapatan yang tinggi, ya. Kemudian apa? Konsumsi dayanya juga rendah. Nah, kalau RAM statis tadi kan RAM dinamis ya. Statis RAM ini menggunakan flip-flop sebagai sel dasarnya, sehingga tidak memerlukan refreshing. Ya. RAM statis ini akan menyimpan data selama catu daya DC ya, catu daya DC ini
diberikan kepadanya. Kayak gitu. Oke. Sekarang kita bahas yang non volatil ya. Salah satu cara, ya mungkin saya tulis dulu aja ya, non volatil. RAM non volatil. Nah, tadi kan RAM yang volatil. Salah satu cara untuk mempertahankan data yang disimpan gitu ya di dalam RAM adalah dengan menggunakan baterai pendukung atau backup baterai untuk menjaga kelangsungan satu daya DC jika satu daya utama dari PLN-nya kita hilangkan. Nah, untuk menghindari penggunaan baterai pendukung, digunakanlah RAM yang non-volatile atau NVRAM ya. NVRAM. Ya, ini sama aja ya sama yang di atas tulisannya. Di mana setiap sel memori memiliki sebuah transistor penyimpanan non-volatile apa ya istilahnya ya, bayangan gitu ya. Jadi NVRAM itu setiap sel memori memiliki transistor penyimpanan non-volatile bayangan kayak gitu ya. Datanya itu dimasukkan ke dalam sel secara normal, tetapi dapat pindah ke sel penyimpanan non-volatile pada saat isyarat enable-nya kita gunakan. Nah, kerugiannya dari jenis ini adalah kerapatan komponennya itu rendah, sehingga memerlukan tempat kira-kira ya berapa ya, 5 kali mungkin ya, 5 kali tempat yang dipakai untuk RAM biasa ya, untuk kapasitas penyimpanan yang sama kayak gitu. Oke, kurang lebih itulah pembahasan kita mengenai apa tadi? Masih ingat? Mengenai memory chip ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi pada pembahasan mikroprosesor, microcontroller selanjutnya ya.